Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Yuwaji dengan NIM 19103011424. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang skenario 1, yaitu yang berbunyi Nyonya Sinta datang ke klinik fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta bersama putrinya yang berusia 2 bulan yang mengalami batuk berdahak. Kemudian setelah dilakukan anamnesis, diperoleh hasil ternyata terjadi penumpukan sputum pada paru kanan bagian upper lobes apical anterior segment. Kemudian di sini pertanyaannya adalah lakukan pemeriksaan fisioterapi, dan yang kedua lakukan intervensi fisioterapi. Jadi untuk yang pertama yaitu pemeriksaan fisioterapi. Ada pemeriksaan subjektif. Di sini kita akan mendata dulu identitas dari pasien, yaitu dengan nama Nyonya Sinta yang berumur 2 bulan, yang beralamat di Godean, kemudian berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Kemudian keluhan utamanya adalah mengalami batuk berdahak, kemudian diagnosanya adalah penumpukan sputum pada paru bagian upper lobes apical anterior segment. Kemudian ada pemeriksaan objektif. Di sini yang pertama kita melakukan vital sign, yaitu mengukur tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian ada IPPA, yaitu inspeksi atau melihat. Di sini anak mengalami nafas berat karena terdapat sputum pada paru. Kemudian ada palpasi atau menyentuh. Dan yang selanjutnya adalah intervensi fisioterapinya. Di sini yang pertama kita akan menggunakan nebulizer. Nebulizer itu adalah alat untuk membantu pengecekan sputum. Jadi di sini bayi kita akan gunakan alat sputum untuk fungsinya untuk menghilangkan sputum tersebut, yaitu dengan cara kita masukkan obat yang sudah diresepkan oleh dokter yang akan ditambahkan NaCl atau cairan infus dengan perbandingan obat dan NaCl itu 1:2. Kemudian posisi bagi bayi itu bisa digendong atau dipangku. Kemudian tidur setengah duduk, atau di sini bayi tidak boleh tidur. Kemudian pasang masker nebulizer tersebut, kemudian hidupkan nebulizer. Misalnya tangan ini adalah masker nebulizernya, kita akan pasangkan di sini. Kemudian lama pemakaian nebulizer itu yaitu sampai obat tersebut habis. Setelah habis, nebulizernya itu kita matikan. Selanjutnya ada postural drainase, yaitu membersihkan saluran nafas sehingga dapat disalurkan ke aliran yang lebih besar untuk keluar. Letak sputum menentukan posisi postural drainase. Prinsip postural drainase itu positioning mencarikan jalan keluar sputum. Nah, jadi kan pada anak Nyonya Sinta itu kan terletak sputumnya itu terdapat di paru kanan bagian upper lobus apical anterior segment. Jadi di sini, kira-kira di sini, maka posisi kepalanya harus lebih tinggi, kira-kira segini, karena anak itu kan usianya masih 2 bulan. Kemudian di sini untuk menentukan letak sputumnya itu dilakukan auskultasi dan perkusi. Auskultasi itu menggunakan stetoskop, dan pada saat kita menggunakan stetoskop tersebut harus bebas dari pakaian. Kemudian baik kita suruh tarik nafas dan hembuskan. Selanjutnya ada perkusi, yaitu menggunakan ketukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan letak sputum dan mengetahui suara nafas itu suara normal atau abnormal. Jadi suara normal itu dibagi menjadi 3. Ada bronkial. Bronkial itu terletak di trakea.
Kemudian ketika kita ketuk itu nadanya keras. Kemudian ada bronchovestibular, itu terletak di tepis sternum intercosta 1 atau 2. Itu jika kita ketuk suaranya itu sedang. Kemudian ada vesikular, itu dapat di lapang paru. Jika kita ketuk nadanya itu akan lembut. Kemudian jika suara itu abnormal, suara abnormal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada crackless, yaitu suaranya itu keras, terputus-putus dan pendek, seperti suara ketika minum dibuat mainan seperti gelembung-gelembung. Kemudian ada raunchy, itu nadanya lebih rendah. Kemudian wheezing, itu pada sama mengik. Kemudian ada root freakish pleural, yaitu suaranya nyaring seperti gesekan biola. Kemudian kita cek di mana spektrum itu berada dengan menentukan suara di daerah mana yang abnormal. Nah, pada skenario itu kan terletak di bagian paru kanan, bagian upper lobus apical anterior segment. Nah, harusnya jika itu benar, maka jika kita ketuk di bagian tersebut, maka harusnya suara tersebut itu suaranya abnormal. Itu berarti benar terjadi terdapat sputum di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada tapotemen, yaitu clapping, yaitu fungsi untuk membantu merontokkan spektrum. Dilakukan pada letak sputumnya pada upper lobe. Di skenario itu kan terdapat di paru kanan upper lobus apical anterior segment. Nah, kemudian kita menepuk pada bagian tersebut, posisinya seperti ini. Kemudian kita ketuk selama 3-5 menit menggunakan 3 jari. Kemudian ada chest vibrasi, yaitu dengan menggetarkan pada saat ekspirasi. Itu berfungsi untuk merontokkan bagian silia-silianya. Diulangi 3-5 kali. Kemudian ada couching atau latihan batuk, yaitu dengan cara diusap atau diputar-putar pada incisula jugularisnya. Nanti bayi tersebut akan muntah. Terus jika bayi tersebut tidak muntah, maka akan masuk ke pencernaan dan akan diolah menjadi feses. Nah, di sini sebagai catatan, bayi tidak boleh makan dulu sebelum terapi karena akan muntah dan muntahan spektrum akan bercampur dengan muntahan makanannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.